Oh iya, kemarin kita khusus. Oh iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban halalan mubarakan wa 'amalan mutaqabbala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, para hadirin, para ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan kita limpahan nikmat, Allah yang memberikan kita limpahan keberkahan, dan Allah yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini tanda cinta dari Allah SWT kepada kita semua, bahwa Allah yang senantiasa menginginkan kita kebaikan, menginginkan kita berada di jalan Allah, menginginkan kita dan keluarga kita untuk dapat
menjadi para pejuang-pejuangnya, para orang-orang yang diberikan oleh Allah amanah. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha idza ahabba abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba itu, dia akan memberikannya pekerjaan, memperkerjakannya. Ista'malahu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah, dibuat untuk kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita, berjuang untuk menghadirkan peradaban, berjuang untuk menghadirkan banyak-banyak kebaikan. Dan itu salah satu indikator dari cintanya Allah SWT. Dari banyak indikator-indikator lainnya, misalkan tentang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang dikehendaki kebaikan, jazakallahu khairan, dia akan dipahamkan oleh Allah ilmu agama. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini para ayah untuk kita lanjutkan kajian kita, ya, lanjutkan pembahasan kita di modul Kitab 1 ini. Setelah sebelumnya kita membahas prototipe model dari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu surah Qaf. Jadi kalau kita melihat surah Qaf itu, atau surah-surah Makkiyah, maka kita akan punya gambaran yang jelas, punya kondisi yang jelas. Nah, jadi antum bersama keluarga itu membaca surah Makkiyah, surah-surah pendek itu ya. Makkiyah kan tipikalnya adalah ayatnya banyak, surat-suratnya pendek, ya. Ayatnya banyak, surat-suratnya itu pendek-pendek, dan itu isinya adalah tentang keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu banyak sekali. Dan bagaimana memperbaiki adab orang-orang terdahulu, terutama merubah kesesatan-kesesatan terdahulu, ya, merubah anggapan-anggapan orang menjadi perhatian serius, ya. Masa Al-Quran dikatakan sebagai asatirul awwalin, ya, dongeng gitu ya, obrolan yang nggak jelas gitu, itu dibantah oleh Allah. Jadi kita kalau melihat fase Makkiyah, surat-surat pendek tadi itu, kita akan punya peta yang jelas bahwa itulah ayat-ayat, itulah surat-surat yang bisa merubah dan menancapkan keimanan seseorang. Jadi itu tidak biasa. Kita sholat berjamaah pun, ketika imamnya membaca surah-surah dalam ayat-ayat dalam surah Makkiyah, ya, berarti kita tidak menganggapnya adalah suatu hal yang sudah biasa kita lewati bersama-sama, ya, tapi gunakan itu semua untuk kita mentadaburinya. Dan Kiai Budi sudah memberikan inspirasinya kepada kita, setidaknya ada 9 hal dalam fase Makkiyah itu sendiri yang harus kita perhatikan. Apa saja kandungan dari surah-surah Makkiyah, terutama yang paling kuat adalah kisah-kisah yang ada di dalam surah-surah Makkiyah. Nah, itu harapannya menjadi perhatian kita bersama-sama, karena kisah adalah metode yang sangat-sangat mudah. Kita tinggal berkisah, menyampaikan kisah, kemudian nasihat itu pasti orang akan bisa ambil ibrahnya dari nasihat dari kisah itu. Jadi itu para ayah sekalian. Jadi para ayah itu punya tools yang sangat lengkap, ya, bagaimana merubah seseorang, bagaimana menghadirkan
kebaikan di rumah, di mana pun, maka dimulai dari iman. Bagaimana menanamkan iman? Itu kita bisa lihat, kita bisa lihat dari fase-fase makkiyah di Al-Quran. Kemudian tentu saja erat kaitannya dengan kita juga belajar sirah itu sendiri, belajar perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang bukan lurus, ya, maksudnya tanpa halangan. Ya, kalau agama ini agama yang lurus, tapi perjalanan hidup Rasulullah SAW itu bukan perjalanan yang lurus begitu saja. Kita tahu ujian-ujian yang dihadapi Rasulullah SAW berupa ditinggal ayah, ditinggal bunda, diasuh oleh kakek, ditinggal kakek, diasuh oleh paman, ditinggal paman, ditinggal istri, dan seterusnya. Masya Allah, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak lurus, penuh dengan luar biasa ujian-ujian dari Allah SWT untuk membuktikan kepada manusia bahwa Nabi ini sudah mengalami seluruh proses kehidupan manusia. Kalau ada orang yang yatim sejak kanak, Rasulullah pernah. Kalau ada orang yang kesusahan apapun, Rasulullah pernah mengalaminya. Maka inilah kita berbicara fase makkiyah, maka kita lihat siapa yang memperbaiki ini semua. Fase makkiyah itu perbaikannya sangat kuat sekali, sangat kental sekali. Apa saja yang ada dalam fase makkiyah, nanti kita bisa mereview kembali, murojaah, silakan. Penting sekali bagi kita untuk menyambungkan antara modul kitab ini dengan sirah, dan tentu saja tadi dengan surah-surah di ayat-ayat makkiyah, ya, surah-surah makkiyah. Baik, jadi kita lihat bahwa Kiai Budi itu membuat tulisan-tulisan di sini itu tahun 2012. Ya, kita lihat, kita kembali lagi zaman 2012, ya, sekitar 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu itu seperti apa kondisi kita? Yang ada yang masih muda lah, yang paling ini semua masih muda gitu ya, masih tahun 2012 ya. Ada isu kiamat ya, kiamat 2012. Ada isu apa lagi? Tahun 2012 itu ya, kalau timnas ya, timnas Spanyol, bahkan timnas Indonesia lagi gemerlapnya ya, euforia sepak bola dan seterusnya. Kalau dari sisi pendidikan itu gonta-ganti kurikulum, ya, mau KTSP, KBK, terus mau apa kurikulum 2013 ya, menyongsong kurikulum 2013. Kita lihat, kita hadirkan suasana 2012, ya. Yang bicara sirah siapa gitu ya, bicara kita kembali lagi kepada sirah itu siapa gitu ya, pasti tidak banyak ya, dan kita juga tidak memperhatikan bagaimana sirah itu bisa dijadikan sebagai tools untuk kita merubah kehidupan kita. Tidak banyak yang berbicara tentang sirah sebagai inspirasi, solusi, motivasi, tidak banyak. Oleh karenanya, karena jarangnya saat itu, bahkan mungkin hari ini pun juga sangat jarang orang-orang bisa kembali lagi untuk melihat perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Yang perjalanan itu tidak cukup untuk kita bisa melukiskan, kita menggambarkan, bahkan mungkin sebanyak apapun pena, sebanyak apapun para penyair, sebaik apapun, sebanyak apapun, itu tidak akan bisa selesai untuk menuliskan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena ini perjalanan yang mulia, dan ini ya sangat banyak sekali kalau kita mau ambil hikmah satu persatu. Dan Masya Allah, itu
bahan-bahan yang bisa kita hadirkan di rumah-rumah kita. Ya. Baik, itu konten sendiri. Sirah itu bisa menjadi konten sendiri bagi kita, dan kita bisa juga melihat bahwa yang membawa sirah itu, perjalanan itu adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, yang Allah sudah memberikan banyak pujian kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu disebutkan sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu disebutkan sebagai seorang rasul. Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Rasulullah disebut sebagai hamba. Banyak sekali pujian-pujian Allah kepada Rasulnya ini dalam Al-Quran. Nah, berarti sudah jelas 2012 itu yang ingin dihadirkan adalah kita melihat sosok pendidikan atau konten pendidikan itu Rasulullah SAW. Nah, ketika ini sudah dirubah, ketika kontennya sudah dihilangkan ataupun tidak diarahkan, capek lah, lelah. Maksudnya capek begini, berpikir manusia itu seperti apa ya, berpikir apa yang ingin disampaikan ya, berpikir bagaimana ya cara merubah kondisi ini. Kondisi ya, kalau siang hari kan ada itu buser ya, berita kriminal itu ya. Itu kan harapannya untuk semakin waspada ya. Tapi bukan tambah waspada, tambah banyak kriminal gitu. Malah tambah banyak kriminal. Ya, ada yang niru bahkan ya, termotivasi atau dapat contoh dan sebagainya. Ya, bukan malah berkurang ya, kriminal disampaikan bukan malah berkurang, tapi malah meniru. Ya. Jadi memang ada pedoman sendiri tentang bagaimana kita menyampaikan berita, menyampaikan media dan seterusnya. Ya, itu maka bagaimana Rasulullah SAW memiliki para sahabat-sahabat yang diberikan amanah masing-masing, di antaranya adalah media, syiar. Ya, azan itu juga termasuk syiar. Baitullah, rumah Allah, itu jangan syiar, ada haji, ada umroh. Baik, kembali lagi bahwa inilah konten yang hilang, bukan hanya konten yang hilang, bahkan dari 2012 sampai dengan sekarang, bukan hanya konten yang hilang, bukan hanya kurikulum yang hilang, tapi ini semua, hampir semua variabel itu hilang. Kalau kita lihat misalkan tadi apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia adalah Allah. Apakah konten hari ini itu, apakah pendidikan hari ini itu sudah mengingat Allah? Huwallazi, Allah sudah diingat, Allah sudah dikaitkan dalam setiap aktivitasnya, Allah dikaitkan dalam setiap ilmu. Ya, ini bukan hanya ilmu agama, tapi dalam setiap ilmu. Ya, apakah ini untuk Allah, apakah ini untuk hamba-hamba Allah, untuk kemaslahatan manusia, karena berbuat baik itu diperintahkan oleh Allah. Konten ini sudah, apakah tentang zikir itu sudah ada ataupun ini bukan menjadi hal yang utama. Ya. Maka ya, pendidikan ini tentu tidak bisa terlepas dari kita mengingatkan terhadap siapa yang menciptakan, siapa yang al-mudabbir, yang mengatur segala urusan, al-mudabbirul umur, yang mengatur segala urusan itu. Wallazi ba'asa, yang telah mengutus fil ummiyina, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum.
Ya, seorang rasul yang ummi. Ya, seorang rasul yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Di kalangan orang Arab dulu itu biasa. Ummi itu malah sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena pinternya, karena ilmunya bukan dari membaca. Karena ilmunya adalah dari mana? Memang hafalan yang kuat, mengingat peristiwa, mengingat kejadian, penyampaian dari orang-orang, ya, dan seterusnya. Itu sebuah kebanggaan. Tapi tidak bagi umat ini. Tapi tidak bagi umat Rasulullah SAW. Ya, umat Rasulullah diperintahkan untuk iqra. Untuk Rasulullah SAW itu sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena Rasulullah berarti belajarnya bukan dari membaca. Itu wahyu. Itu adalah petunjuk dari Allah. Siapa yang mengajari Rasul? Allah SWT, malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka ini bukan sebuah kehinaan, bahwa itu adalah sebuah kemuliaan. Al-Quran adalah puncak tertinggi sastra Arabnya. Saat itu sastra Arab digembar-gemborkan, terus sampai di Ka'bah itu ditulis syair-syair, ya, yang menang lomba dipajang syairnya itu di Ka'bah. Ya, kesastraan saat itu meningkat. Dan Al-Quran hadir di zaman-zaman itu, dan para penyair itu sangat-sangat kagum dengan Al-Quran itu sendiri. Berarti apa? Berarti Al-Quran itu, ya, bukan perkataan manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Ya, Rasulullah itu membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Apalagi Al-Quran itu. Al-Quran ini apakah sudah dibaca dengan benar di generasi kita, di pendidikan hari ini, yang membaca ayat-ayat Allah? Ya, kalau dihafal iya mungkin ya, di sekolah-sekolah itu, SD, SMP, SD negeri, SMP negeri itu sudah dibaca. Masih dibaca. Yatlu 'alaihim ayatihim. Yang dimaksud dibaca ini, ya, bukan hanya sekedar baca ya, apa yang ada di lisan, tapi itu ya bacaan yang dimengerti. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan hati mereka. Jadi hadirnya Rasul itu, ya, para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW, ditazkiyah oleh Rasulullah SAW. Di periode Mekah itu, apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Ya, mereka sholat, ya, perintah untuk sholat. Jadi syariat sholat sudah ada sebelumnya, wudhu, sholat itu sudah ada. Di fase Makkiyah mereka diperintahkan, bahkan awal-awal sholat malam itu wajib, ya, baru ada perintah-perintah selanjutnya menjadi sunnah dan seterusnya. Bagaimana para sahabat ditazkiyah? Para sahabat ditazkiyah, disucikan, dibersihkan dari segala ketergantungan, ya. Ujiannya kan berat para sahabat itu. Bagi orang-orang yang kaya, dia harus siap melepaskan kekayaannya, ya, karena pasti orang-orang kafir itu akan memboikot dagangannya. Itu fulan sudah masuk Islam, itu meninggalkan agama nenek moyang kita, ya, pasti mereka itu, jika itu budak, kita sudah tahu sendiri bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah, kisahnya keluarganya Yasir, ya, yang dibunuh, disiksa, Masya Allah. Jadi mereka generasi awal, para sahabat itu adalah orang-orang yang betul-betul mensucikan diri mereka itu, menyerahkan semuanya
untuk agama ini. Wa yu'allimuhumul kitabah, dan mereka itu belajar Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nikmat dari Allah bahwa sebelumnya para sahabat itu menyembah berhala. Ya, banyak para sahabat itu sebelumnya, ya, hanya beberapa yang hanif, ya. Di antara yang hanif itu yang tidak menyembah berhala, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa para sahabat yang mempertahankan agama Hanifiyah, mempertahankan agama yang hanif. Tapi manusia kebanyakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalian itu sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi jika tidak ada panduan di dalam keluarga kita, itu akan menjadi tersesat, menjadi kegelapan. Ya. Maka ilmu ini adalah cahaya, maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat, peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang mukmin itu minimal sepekan sekali, hari Jumat itu dia mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, mendengarkan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Itu minimal. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan konten, ya, yaitu kurikulum yang terbaik, diberikan teladan yang terbaik, karena yang menyaksikan kebaikan Rasulullah SAW itu bukan hanya dari para sahabat, bukan hanya dari keluarga Rasulullah SAW, bahkan musuh sekalipun, ya, bahkan musuh sekalipun itu memberikan ujian terhadap Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu terpercaya, makanya dijuluki Al-Amin. Sejak dulu sudah dijuluki Al-Amin, sebelum datangnya Islam, sebelum adanya wahyu, Rasulullah sudah dijuluki Al-Amin, yang dipercaya. Ya, kita alhamdulillah diberikan konten, yaitu kurikulum itu sendiri, dan juga teladan yang baik, dan diberikan juga kita Al-Quran. Ya. Para ulama juga sudah menuliskan pelajaran-pelajarannya bagi kita semua. Dan Masya Allah, cukup Pak, cukup kita belajar Islam, belajar dari Islam, belajarnya mulai dari Islam, itu sangat-sangat cukup. Jadi realita ilmu itu sesungguhnya asalnya itu, kalau kita mau merujuk kembali, pasti itu kaum muslimin yang membuat ilmu-ilmu itu. Sebut saja kita hari ini memegang teknologi. Siapa kalau enggak kita belajar aljabar, ya, kita belajar para matematikawan, ya, non muslim. Hari ini alat ini, alat itu, siapa? Fisikawan, siapa? Ya, banyak para penemu-penemu muslim itu yang orang-orang barat dulu itu belajar terhadap kaum muslimin. Taib. Jadi bagaimana didikan Rasulullah SAW? Didikan Rasulullah SAW ini menjadikan seorang itu menjadi mukmin yang hakiki, ya. Jadi orang beriman yang sesungguhnya, orang beriman yang betul-betul teguh keimanannya, orang beriman yang siap untuk memberikan harta, memberikan tenaganya, memberikan bahkan jiwanya itu murah di jalan Allah SWT. Ya, maka inilah Islam ini sudah mengatur, Islam ini sudah memberikan kepada kita panduan-panduannya. Dan itulah berani kita katakan bahwa cukup yang kita, ya, alhamdulillah kita di Kitab Al-Fatih ini diajarkan banyak hal, yang diantaranya ilmu dan amal itu sendiri. Para ayah diajarkan ilmu, para ayah juga dibimbing, ya, diantaranya kita membaca modul kitab ini, ya, kita tahu
Dan juga tentu saja ada amal-amal yang kita harus wujudkan. Ya, jenengan baca BBO, jenengan mengaplikasikan BBO, jenengan ikut kegiatan, ikut makom, ikut apapun ya, kegiatan-kegiatan yang ada di kitab ini sebagai bentuk amal kita. Baik, dari mana pendidikan ini bisa diperbaiki? Kalau Kiai Budi di sini memberikan kuncinya adalah ada pada pendidiknya. Baik, pendidik itu ada orang tua, juga ada guru. Ada orang tua, ada guru. Dr. Khalid Ahmad Asyantut itu membagi porsi ketika anak itu usia 5-12. Porsi siapa yang paling besar perannya? Ya, porsi orang tua itu 60%. Ya, atau 3/5-nya. 60% yang paling besar adalah peran orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu yang menjelaskan kepada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu dia berada dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yubajjisani. Ya. Kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Majusi atau Nasoro, itu orang tuanya. Peran orang tua sangat sentral sekali ya, sangat besar sekali di kita ini. Maka peran taklim ya, peran taklim, kita menyampaikan ilmu kepada anak kita. Ya, nggak usah ilmu-ilmu yang berat ya, yang kita ketahui aja gitu, ya. Yang kita bisa kita ketahui ya, ilmu-ilmu. Dan yang kedua, peran pengasuhan. Jadi kan ini manusia, ini bukan cuma kita kasih perintah dan kita kasih prom ya. Jadi ini ya, nanti hasilnya ini. Enggak gitu ya kan, ada pengasuhan. Ada pola taklim, ada pengasuhan. Dan ada takdib. Yang terakhir ada taklim, pengasuhan, dan ada takdib, pembentukan adab ya, mengarahkan adab anak-anak kita. Jadi pendidikan ini, orang tua ini setidaknya tadi ada memberikan maklumat, memberikan ilmu ya. Kita pun juga, guru juga sama, memberikan ilmu, transfer ilmu ya. Kita berharap ini bisa menjadi hidayah ya, perantara hidayah. Jadi kita sama-sama mengucapkan basmalah, bertemu anak, mengucapkan salam, itu mudah-mudahan betul tulus ikhlas dari kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi engkau. Itu menjadi perkataan yang tulus, menjadi doa yang tulus. Tentang taklim ya. Kemudian yang kedua pengasuhan. Ya, jadi anak-anak itu kan sedang tumbuh, mereka sedang proses kita latih ya. Proses kita latih. Jadi pengasuhan ini menjadi hal yang terpenting bagi kita. Kita perhatikan perkembangan anak-anak kita. Dan komprehensif ya. Agama ini itu agama yang komprehensif, memperhatikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ini kita perhatikan. Dan yang ketiga tadi adalah membentukan adab. Ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana anak-anak bersikap. Itu peran-peran sentral dari kita semua. Baik, jadi 2012 ini ditulis, tulisan ini hadir menjadi guru seperti Rasulullah SAW. Harapannya tinggi ya, kita berharap
kita itu seperti Rasul di antara para sahabatnya. Ini bukan main-main gitu. Ini gambaran Rasulullah SAW juga pada kita semua. Al-ulama ummati, orang yang berilmu di antara umatku, ya, kafadli, seperti keutamaanku, seperti keutamaannya Rasulullah SAW dibandingkan dengan seluruh para nabi, ya. Atau kafadlil qamari lailatul badr, atau seperti perumpamaannya bulan purnama di antara bulan-bulan lainnya. Bulannya indah, bulan purnama. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, menjadi guru seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Jadi kita membayangkan bagaimana sosok kekasih kita, sosok Rasulullah SAW. Kita menghadirkannya, Masya Allah. Kiai Budi meringkaskannya dalam buku ini. Beliau menyampaikan di mukadimahnya kurikulum istimewa. Oke, kurikulumnya udah dirangkai sedemikian rupa. Ya, mulai dari anak daily activitiesnya sudah ya. Daily kesehariannya itu sudah lengkap. Nanti bangun tidur anak ini dibimbing. Ya, nanti perhatian fisik, perhatian makanan, perhatian apa lagi? Perhatian akalnya, perhatian penampilannya. Jadi sebelum keluar rumah itu diajarkan cara. Punya kurikulum yang istimewa, punya kurikulum yang lengkap, detail. Memang pendidikan itu harus detail. Ya, perhatikan harus detail, harus mengajarkan pada anak-anak itu untuk memperhatikan, ya, itu bagian kurikulum. Terus fasilitasnya fasilitas yang lengkap, fasilitas pendidikan yang lengkap, mulai dari audio ada, videonya ada, ya, lingkungan ada, tempat belajar yang ada, dan punya murid-murid yang siap, ya, punya generasi yang siap untuk belajar. Itu luar biasa. Orang-orang pilihan lah, ya, orang-orang pilihan, Masya Allah, seperti para ayah ini, panjenengan itu dipilih oleh Allah, panjenengan pilihan di antara sekian banyak orang-orang di Surabaya ini, di Sidoarjo ini, ya, panjenengan yang dipilih. Itu tidak akan banyak menghasilkan jika pendidiknya itu tidak disiapkan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ada kurikulum tadi, ada fasilitas. Itu semua tidak akan banyak berpengaruh kalau pendidiknya tidak disiapkan. Maka kurikulum maddah itu bagus. Ada fasilitas itu bagus. Disediakan buku, disediakan tempat untuk belajar yang baik, yang tenang. Itu bagus, sangat-sangat bagus. Kita harus perhatikan juga itu. Ya, anak-anak mana bolpennya, itu harus disediakan kan, harus diperhatikan. Sebelum berangkat sekolah, perhatikan apa. Harus diperhatikan kelengkapan. Ditanya kan, ada PR apa enggak, ada BBU, gimana? Sesuai levelnya memang ya. Konuni 2 ya nggak mungkin kita dikte, ya, kita latih sudah. Konuni 2 itu sudah mau usia 10. Kalau usia 10 berarti nanti mau perintah Rasulullah SAW untuk wadribuhu, untuk mukul kalau sholat itu. Usia 10 sudah beda, Konuni 2 sudah beda, pertanyaannya sudah beda. Ya, jadi pertanyaannya gimana untuk ngecek anak-anak itu, panjenengan bisa atur sendiri. Ya. Itu bagus, perlu.
kurikulum perlu yang bagus, iya. Dan kita sudah yakin Islam itu cukup sebagai kurikulum kita. Ya, agama ini tuh sudah sangat komprehensif, memperhatikan manusia sebagai permulaan hidup, itu sudah sangat-sangat lengkap. Fasilitas juga pun ya kita harus mencoba untuk itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi yang perlu kita siapkan, dan ini tidak bisa menggantikan juga, tidak bisa digantikan, yaitu tentang pendidik itu sendiri yang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, guru-guru kan di Al-Fatih ini ada pelatihan guru, ada daurah, ada macam-macam upgrading, kemudian ada kegiatan-kegiatan untuk menunjang upgrading para guru. Ya, maka di kita pun juga demikian. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, amal solih yang kita perlu perhatikan, ilmu yang perlu kita perhatikan. Ya, apa tanda adanya keberkahan pada hari itu? Ya, coba kita tambahkan mindset kita. Ya, keberkahan hari itu saya bertambah ilmunya, ya, saya bertambah kedekatan pada Allah, bertambah baik, ya, bertambah kebaikan saya. Ya, berarti itu kita jadikan sebagai acuan bagi kita, karena kitalah ya pendidiknya. Kita sebagai pendidiknya, sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan para murid-murid, santri-santri kita, anak-anak kita. Baik, ya, mudah-mudahan ya kita saling menjaga satu sama lain ya, untuk berada di koridor pendidikan ini, pendidikan yang kita harapkan bisa merubah generasi ini, yaitu dengan kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Baik, Rasulullah SAW punya para sahabat-sahabat ya, luar biasa. Para sahabat itu bermacam-macam karakternya, bermacam-macam sifat-sifatnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, kita nggak bisa niru Abu Bakar. Abu Bakar luar biasa, cemerlang pemikirannya, kuat keimanannya, kuatnya dalam beramal. Ya, siapa yang pagi ini sudah mendatangi orang yang sakit? Abu Bakar. Siapa yang pada pagi hari ini sudah menyolatkan bersama jenazah? Ya, Abu Bakar. Jadi banyak amal solehnya Abu Bakar. Mungkin kita tidak bisa seperti Abu Bakar, maka ada karakter yang lain, ada contoh yang lain seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, lebih sulit juga Umar. Bagaimana terobosan Umar ini sampai sekarang dipelajari. Apalagi dalam bab manajemen, administrasi, itu banyak terobosan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau nggak bisa Umar, ya Utsman. Ya, kalau nggak bisa Utsman, coba sahabat-sahabat lainnya. Ya, itu juga masih berat mungkin. Ya, itu luar biasa. Baik. Kita lihat Rasulullah mendidik seluruh sahabatnya ini dengan segala karakter yang berbeda. Ya. Dengan segala karakter yang berbeda, Rasulullah yang berbeda juga bagaimana pendekatan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka kita perlu untuk melihat kembali sirah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah juga marah kepada para sahabat, pernah gitu kan ya. Rasulullah marah kepada Abu Bakar, kepada Umar, ya. Bahkan sampai
Abu Umar sendiri yang bicara kepada Rasulullah dengan lantangnya. Gimana kata Umar ketika perang Hudaybiyah? Apakah engkau masih seorang Rasul? Kayak begitu. Ya, Umar begitu sebenarnya. Ya. Jadi banyak ya kisah-kisah yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya yang mulia. Rasulullah hadir, Rasulullah tahu kemampuan dan karakter para sahabat itu yang berbeda-beda. Bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat anak-anak kita pun juga berbeda. Satu anak dengan satu anak lainnya itu berbeda. Kalau kita ingin lihat Rasulullah mendidik anak-anak, ya kita lihat Rasulullah mendidik siapa? Cucu beliau. Ya, karena yang bisa terdokumentasikan ya dengan cucu-cucu beliau. Ya, kalau dengan putri-putri Rasulullah SAW itu tidak banyak yang bisa kita lihat ya dokumentasi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau ingin lihat Rasulullah di keluarga bersama dengan para istri-istri, ya kita lihat apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini sahabat nomor 2 setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi begitu kedudukan mulia Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita ingin melihat Rasulullah berinteraksi dengan para sahabatnya, tentu saja kita bisa melihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sahabat. Dan itu luar biasa, 23 tahun bisa menghadirkan berapa ratus ribu orang, 144 ribu, ada yang mengatakan 124 ribu ya. Bisa menghadirkan kualitasnya 2000 orang pemimpin. Maka Umar tidak pernah ragu, kalau ada yang kurang baik langsung diganti itu gampang. Umar banyak, cadangannya banyak. Itu zaman Umar, sudah lewat Abu Bakar. Berarti setelah Rasulullah kemudian Abu Bakar, kemudian masuk Umar. Kita lihat kualitas hasil didikan Rasulullah SAW sebesar itu, sekuat itu. Ya, karena kita lihat para sahabat itu dididik dengan iman, dididik dengan Islam, itu luar biasa jadinya. Tahun kelima kenabian atau tahun keempat itu para sahabat diminta oleh Nabi hijrah ke mana? Habasyah. Baru pulangnya kapan? Pulangnya Khaybar. Khaybar itu 7 Hijriah. Di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Berarti 4 ke 13 itu berapa tahun? 9 tahun. Tambah 7, 16 tahun. Enggak ketemu Rasulullah 16 tahun. Tapi keimanannya seperti itu. Seperti Aqil bin Abi Thalib, ya, seperti Ja'far bin Abi Thalib. Mungkin banyak syariat-syariat yang sudah kelewat gitu ya, karena mau menyampaikan informasi ke Habasyah itu juga lumayan membutuhkan waktu. Tapi lihat, hanya 4 tahun didikan Rasulullah di Mekah membuat para sahabat ini ketika diutus untuk hijrah Habasyah sampai tahun ke-7 Hijriah, Masya Allah, mereka mempertahankan itu semua. Kalau itu bukan hasil didikan Islam, bukan didikan wahyu, bukan didikan, ya sulit menghasilkan orang-orang yang demikian. Ya, maka merekalah generasi yang terbaik, generasi yang luar biasa hasil didikan Rasulullah SAW. Jadi enak ya kalau dibimbing oleh wahyu, hasilnya juga banyak, hasilnya juga berkah itu. Nggak muluk-muluk gitu juga ya,
memang sesuai fitrah dari manusia itu sendiri. Baik, ya. Apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini? Mudah-mudahan ya banyak menimbulkan keyakinan, banyak keyakinan dari kita semua. Baik, oke, kita semakin mantap ya untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, sebagai teladan kita. Ya. Baik, jadi ini ada metode yang disampaikan oleh Ustaz Budi Ashari, sebagaimana beliau mengambil dari kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Syekh Abdul Fattah Abu Buddha ini seorang muhaddis, ahli hadis. Kalau kita ikut kajian Al-Kasbu yang mentahqiq kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Beliau yang mendirikan Universitas Islam Madinah. Syekh Abdul Fattah Abu Buddha ini Masya Allah ya, sejak menuntut ilmunya itu luar biasa ya. Keteguhan dan banyak kisah-kisah beliau, bahkan beliau sendiri tuliskan kesulitan-kesulitan ketika menuntut ilmu, bahkan ketika harus pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu. Nah, Kiai Budi mengambil dari tulisan Syekh Abdul Fattah Abu Buddha yang tidak pernah ada tulisan ini sebelumnya. Yang seperti Syekh Abdul Fattah itu belum ada. Baru setelah Syekh Abdul Fattah baru muncul yang semisal seperti yang ditulis Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Nah, ini tentang metode Rasulullah SAW. Ya, uslub, asalib kalau jamaknya. Uslub Rasul di dalam ta'lim, wa asalibuhu fit ta'lim. Jadi kita harus tahu bahwa pendidik yang sebenarnya harusnya itu melihat siapa sosoknya Rasulullah SAW. Siapa yang menyampaikan itu Rasulullah SAW. Baik. Mungkin sering ya disampaikan tentang bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Ada 40 metode yang bisa kita lihat dari buku Ar-Rasul Al-Mu'allim. Taib itu metode. Ya, ada metode yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah mengambil dari hadis-hadis Nabi dan menerjemahkannya menjadi sebuah metode pendidikan. Jadi ada metode yang digunakan. Tapi di awal tadi kita harus perbaiki dulu pendidiknya. Ya, ini ada metodenya, oke. Jadi ada metode termasuk kurikulumnya, ya, termasuk fasilitas-fasilitasnya. Tapi unsur pendidiknya ini jangan dilupakan juga. Perbaikan itu kata Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, ya, kepada Harun Ar-Rasyid, ya, kepada gurunya Harun Ar-Rasyid, ya, apa perkataan Imam Syafi'i? Untuk memperbaiki diriku dulu sebelum mengajarkan anak-anaknya khalifah. Jadi sebelum mengajar tentu kita harus perbaiki siapa dulu yang perlu kita perbaiki, diri kita sendiri, para pendidiknya itu. Ini sangat berat sekali bagi kita para pendidik itu. Dia harus mendidik anak-anak kita, santri-santri kita, dan yang lebih berat lagi dia harus mendidik diri kita, dirinya sendiri, mendidik dirinya sendiri. Barangkali seharusnya dia bisa keluar malam atau membeli sesuatu atau menikmati sesuatu, tapi dia tahan karena pada malam itu harus mempersiapkan pelajaran atau mempersiapkan diri untuk besok.
dan seterusnya. Ya, ada hal-hal yang perlu ditahan oleh para pendidik itu, karena dia mempersiapkan diri untuk mendidik keesokan harinya. Ya, jadi ini menjadi guru seperti Rasulullah SAW. Kita lihat pentingnya pendidikan ini dari siapa yang menyampaikan pendidikan itu. Tapi ya, para ayah sekalian, kita coba ya berusaha kita hadirkan bagaimana pendidikan Rasulullah SAW itu di keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jangan khawatir ya, kita para guru kan sudah membekali ya, ada namanya BPO. Panjenengan juga ada modul yang bisa dibaca. Ya, ada inspirasi rumah cahaya. Ya, pendekatannya dari situ dulu. Ya, para ayah harus tahu posisinya. Posisi sebagai ar-rijal, sebagai qawam, sebagai orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, sebagai orang yang diberikan amanah untuk mendidik dan seterusnya. Itu banyak ya disampaikan di buku Inspirasi Rumah Cahaya. Sampai bagaimana mengatasi turbulensi ya di rumah. Bagaimana Rasulullah SAW menyarankan kepada kita apabila ada permasalahan dengan istri ya, atau dengan anak-anak kita sendiri ya, bagaimana mendidik anak kita. Tapi di situ juga ada kakek, ada nenek ya, dan seterusnya. Jadi mulai dari situ kita bisa mulai dari membaca, dari melihat. Oke, kayaknya belum pernah atau belum menyempatkan diri. Oke, nggak masalah ya. Jadi kan bisa tanya mungkin ya, saling tanya, saling sharing mungkin bisa pada ayah-ayah yang lainnya yang sudah lebih lama. Oke lah, mungkin kesulitan, masih kesulitan untuk bisa bertanya mungkin dan sebagainya. Ya, lantas apa yang bisa kita maksimalkan ya, apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah berhenti untuk ya, tidak mau bertanya lagi atau tidak mau berupaya lagi untuk ya kebaikan kita sebenarnya. Ini kebaikan kita. Karena nanti yang akan ditanya anak-anak kita adalah kita semua sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Dan ada harapan besar ya bahwa generasi yang akan datang adalah generasi yang baik. Ya, maka para ayah sekalian, ada nasihat yang penting yang tadi siang saya dapatkan gitu ya. Tentang perjuangan ini, tentang kita berada di perjuangan di Al-Fatih ini. Ya, kalau kita melihat banyak kekurangan manajemen atau banyak kekurangan, ya masih banyak kekurangan ya di sisi apapun ya, pasti di sebuah lembaga itu punya kekurangan, pasti di lembaga-lembaga pendidikan itu juga ada kekurangannya. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa disinilah ya kita memulai kebaikan itu, memulai perbaikan. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ini sudah dimulai, sudah diupayakan. Maka mari bagi kita semua untuk menjadi orang yang tidak yakin ya dengan konsep-konsep ini. Baik para ayah, mudah-mudahan tergambar kita semua ya akan seru mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik anak-anak kita itu kita kalau lihat
sangat pentingnya pendidikan ini, ya, sangat vitalnya mendidik generasi itu. Kalau gagal, ya kita bisa bayangkan produksi HP ini misalkan, produksi HP kalau ada yang gagal satu perangkatnya, ini kan macam-macam, ada casing, ada layar, satu gagal aja di layar itu gimana itu? Ya, tampilannya kurang maksimal gitu. Ya, ada gores atau ada apa. Ya, maka kita berusaha untuk memaksimalkan kemampuan kita, memaksimalkan ikhtiar kita. Tentu saja ini berkaitan dengan hidayah, ya, berkaitan dengan pertolongan dari Allah. Ya, pertolongan itu taufik datangnya dari Allah SWT. Ya, wa ma taufiqihi illa billah. Ya, taufik itu pemberian dari Allah, datangnya dari Allah. Tapi kita diberikan oleh Allah petunjuknya, kita diberikan oleh Allah sebaik-baik nabi, kita diberikan oleh Allah waktu-waktu yang terbaik, ya, waktu-waktu sholat, waktu-waktu sepertiga malam, waktu-waktu mustajab, ya, banyak sekali waktu-waktu kita yang bisa kita maksimalkan. Maka jangan mengandalkan hidayah gitu ya. Kan ini belum dapat hidayah gitu ya. Ya, jangan begitu. Jangan hanya kita menyalahkan karena ini belum waktunya, belum hidayah. Oke. Taufik memang datangnya dari Allah. Allah yang menggerakkan hatinya. Tapi ya perlu kita sadari ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita, dari keluarga kita. Baik, barakallahu fikum. Itu saja mungkin sebagai pembuka ya. Ini selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Karena ini diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka menarik bagi kita nanti di pertemuan selanjutnya untuk kita diskusikan bersama-sama. Ya, jadi para ayah juga berpendapat, ini saya sampaikan di awal untuk membuka sesi-sesi selanjutnya. Ya, para ayah silakan bisa membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan metode Rasulullah SAW untuk mengajar para sahabatnya. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari. Mudah-mudahan juga bisa membawa perubahan kepada kita, karena ternyata di zaman Rasul itu ada yang langsung berubah seketika, ya, langsung 180 derajat. Ya, contoh begini, dia memiliki 10 anak. Ya, nanti ada di hadisnya itu. Dia memiliki 10 anak dan dia tidak pernah mencium satupun anak-anaknya. Ketika Rasulullah datang untuk meluk dan mencium Hasan dan Husain, seketika itu langsung berubah orang ini. Langsung berubah. Ketika bertanya pada Rasul, kenapa engkau menciumnya? Saya punya anak 10, nggak pernah saya cium, nggak pernah saya peluk. Maka satu kata dari Rasulullah SAW cukup untuk menghunjam laki-laki ini. Man la yarham la yurham. Ya, barang siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, tidak dikasihi oleh Allah SWT. Masya Allah. Jadi satu kalimat itu yang bisa merubah orang ini. Oke, Rasulullah itu kan punya wibawa. Ya, Rasulullah itu utusan Allah, Rasulullah itu sudah disiapkan dan sebagainya. Ya, ternyata kita lihat meluasnya Islam itu, ya, dari awalnya di Jazirah, ada Mekah, ada Madinah. Kemudian Islam itu menyebar
Dengan apa? Kalau kita lihat ya, orang-orang barat itu memberikan apa namanya? Persaksiannya ya. Mereka itu ridho. Mereka itu sangat senang ketika orang-orang Islam yang memimpin mereka. Orang-orang Prancis itu malah seperti itu, orang-orang Spanyol juga mengatakan seperti itu. Ya, orang-orang Eropa itu kebanyakan dari mereka ketika Islam masuk, ketika kaum muslimin yang memimpin, ya, maka mereka punya aturan yang jelas ya, punya apa? Tidak semena-mena gitu ya, atau masya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang didapat. Nah, ketika itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, ketika sudah mulai lemah, ya akhirnya ya kaum muslimin yang kalah. Kaum muslimin yang kalah. Sekarang ya kaum muslimin yang berada dalam posisi kalah. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan. Kita sangat berharap. Karena buktinya ya ada di Gaza gitu. Bangunannya runtuh, para pemimpinnya itu sudah banyak syahid. Tapi kita lihat apakah itu membuat berhenti perlawanan. Sampai sekarang Amerika tidak mau mensupport Israel. Sampai sekarang kita lihat kondisi terkini. Berarti ada loh ya prototipe, ada loh sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah lokasi yang berpegang teguh terhadap Islam, yang berpegang teguh terhadap pendidikan Rasulullah SAW itu, mendidik dengan Al-Quran, mendidik dengan iman, yang seperti itu, yang sampai bisa menggetarkan musuh, sampai musuh itu ya masya Allah hari ini itu belum bisa mereka menguasai wilayah itu ya. Baik, barakallahu fikum, kita sudah dapatkan fakta-faktanya, siapa hasil didikan dari dulu sampai sekarang ya. Kita sudah saksikan keberkahan, kebaikan dan seterusnya, bukan hanya dari orang Islam, bahkan orang-orang non muslim pun juga menyaksikan hal itu. Wa kafa billahi syahida, mudah-mudahan Allah yang menjadi saksi bagi kita semuanya bahwa kita pun juga termasuk orang-orang yang memperjuangkan ini ya, mencoba untuk mengamalkan, mencoba untuk belajar ya, mencoba untuk saling membicarakannya ya. Jadi kalau dibicarakan, kalau kita ajarkan kepada orang lain gimana mengatasi masalah hari ini ya, masalah pendidikan hari ini ya, antum yang akan menjawab, yang hadir ini semua bapak-bapak ini yang bisa menjawab ya permasalahan yang ada di dunia ini. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah memperbaiki pendidikan itu, memperbaiki peradaban dari memperbaiki orang-orangnya yang sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, dirubah menjadi khairul ummah, yaitu sebaik-baik umat. Ya, mudah-mudahan kita semua ya bisa melihat, kita semua bisa bersegera untuk kita bisa menjadikan Rasulullah seperti, menjadikan guru seperti Rasulullah, menjadi guru seperti Rasulullah, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kita baca istighfar, hamdalah dan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.